Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur dengan banyak mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan cara itu ini wujud syukur kita yang sepertinya paling mudah, walaupun ya tidak juga. Sebelum mempraktekkan bentuk kesyukuran itu, yang harusnya paling mudah adalah lisan kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin, tetapi bagi kebanyakan orang itu juga tidak mudah ya, untuk sekedar mengucapkan rasa syukur itu. Shalawat dan salam mudah-mudahan senantiasa kita sanjungkan atas Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan yang paling penting Bapak sekalian, mudah-mudahan kita bisa tetap memenuhi seruan-seruan beliau, ya, mengikuti jejak-jejak langkah beliau sampai akhir nanti, dan ini juga tidak mudah. Bahkan beliau sendiri bersabda, ya, jadi ini bentuk warning ya, atau kewaspadaan kepada kita semuanya. Jadi beliau mengatakan, fa innahu la ya'ti alaikum zamanun. Jadi tidak akan datang kepada kalian suatu masa, ya, satu zaman, satu waktu, illal ladzi ba'dahu syarrun minhu, kecuali masa itu lebih buruk dari masa sebelumnya. Zaman itu lebih buruk dari zaman-zaman sebelumnya. Hatta talqau rabbakum, sampai kalian itu berjumpa dengan Rabb kalian. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penegasan Rasulullah. Jadi setiap zaman yang lebih baru itu kondisinya adalah lebih buruk. Ngoten nggih. Tahun 2021 itu masih lebih baik daripada tahun 2022. Nah, tahun 90-an itu masih lebih baik dari tahun 2000-an. Nah, gitu. Zaman 80-an juga demikian. Itu lebih baik daripada zaman 90-an. Nah, ini dari hadis ini begitu. Kalau kita tarik ke hadis yang lain bahwa ada penegasan sebaik-baik kurun itu adalah kurunku, artinya zaman Rasulullah itu. Sebaik-baik umat atau khairun nas itu, ahli tafsir itu mengatakan ya zaman itu Nabi, terus sahabatnya, terus tabi'in, itu khairun nas di Ali Imran itu ya. Kalau misalnya ayat itu ditujukan kepada kita agar kita menjadi khairun nas, sebaik-baik manusia, maka
maksudnya kita diminta untuk bisa sebaik zaman itu, zaman Nabi, zaman para sahabat dan sebagainya. Jadi Alif Tasim mengatakan khairun nas itu bukan zaman sekarang, hanya khairun nas itu ukhrijat linnas, itu yang dimaksud adalah zaman manusia terbaik itu. Nah, tapi ayat itu ditujukan kepada kita adalah agar kita bisa meniru jejak-jejak orang-orang terbaik zaman-zaman terbaik itu. Jadi begitu Bapak sekalian, jadi biar kita tidak usah kaget. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi bahwa setiap zaman itu semakin buruk kualitasnya. Gitu. Loh, kan pembangunan maju, infrastruktur makin bagus-bagus, makin hebat ya, pembangunan dan seterusnya. Teknologi semakin canggih. Terus apa lagi? Nah, sayangnya ukuran kebaikan zaman itu bukan itu. Jadi, lalu apa ukuran kebaikan zaman itu? Ukuran kebaikan zaman itu adalah manusianya. Jadi kualitas manusianya, kebaikan manusianya. Jadi bukan dari sarana prasarananya. Jadi jangan sampai terkecoh. Nah, ini jalan raya bagus, tolnya banyak, gedung-gedungnya bagus, teknologinya canggih, segala perangkat elektronik dan seterusnya, ini kemajuannya luar biasa. Nah, tapi sekali lagi ukuran kebaikan zaman itu bukan itu ternyata. Jadi kebaikan zaman diukur dari manusianya. Gitu. Nah, kalau seperti ini kita segera tahu tentang hadis tadi itu. Jadi orang-orang zaman 80-an dengan zaman 2000-an kan sudah berbeda. Kalau yang sepuh-sepuh ini ya, yang Pak Jing ini yang 3 zaman, 4 zaman ini kayaknya. Melewati 4 zaman ya. Itu akan tahu ya, membedakan situasi waktu itu dengan sampai sekarang itu akan berbeda. Ya, saya ini kan 80-an. Ya, 80-an, 90-an sampai 2000-an sampai sekarang itu ya terasa beda memang, kalau kita cermati kita rasakan berbeda. Misalnya tentang ya sopan santun, tentang keilmuan, itu kan berbeda. Sekarang kita mencari ulama yang sekaliber M. Natsir misalnya, Buya Hamka, hari ini sudah agak susah. Ya mungkin ada 1-2 gitu, tapi agak susah mencarinya. Jadi ini tolok ukurnya manusianya, gitu ya. Keburukan, kemaksiatan lebih berat sekarang daripada 80-an. Ya, sarananya wis beda lagi. Gitu. Nah ini Bapak Ibu sekalian, sebagai awalan, kemudian Rasulullah melanjutkan di hadis itu setelah memperingatkan bahwa akan datang kepada kalian masa yang lebih buruk dari masa-masa sebelumnya, maka Rasulullah kemudian memberi tanda. Nah, tanda yang pertama Rasulullah mengatakan, idza ra'aita sahun muto'un, gitu ya. Sifat bakhil, ya, sifat kikir ini dominan terjadi di masyarakat itu. Ini yang pertama.
fasuhun muto'un. Kebakilan merajalela. Ini kalau ditarik di zaman sekarang ya kapitalis, ya, model-model kapitalis itu. Yang penting kita dapat sebanyak-banyaknya, kita kuasai sebanyak-banyaknya, tapi distribusinya tidak ada, ya, pembagiannya tidak ada. Ini sekarang wujudnya ya kapitalis itu. Orang lain kelaparan, orang lain menderita, orang lain sengsara, tidak ngurus. Yang penting dirinya sugih. Nah gitu ya. Jadi bukan sekedar misalnya kita ini tidak kepada tetangga berbagi, mengasih misalnya, yaitu bisa saja. Tapi zaman ini yang paling tampak ya sistemnya itu, ya secara sistem itu. Ya. Minyak goreng langka misalnya. Ini karena praktek apa ya? Praktek kapitalis itu. Yang lagi heboh misalnya kasus Wadas misalnya. Itu di balik itu ya ada praktek kapitalis itu. Kan gitu. Jadi bukan sekedar bangun waduk atau ngukur tanah, tidak sekedar itu, tapi ada kepentingan besar. Nah, bayangkan Bapak sekalian misalnya tambang Wadas itu proyeknya triliunan. Yang bisa bermain dengan angka triliunan itu siapa? Nah, orang akan segera tahu siapa pemain itu di balik itu. Lalu masa depan warga di situ gak ngurus. Nanti wis ditambang terus hancur lebur, rusak lingkungannya, mati sumber airnya dan gak ngurus sudah. Ya ini praktek-praktek seperti itu. Jadi wahawan mutabaun. Jadi yang kedua kata Rasulullah, hawa nafsu diperturutkan. Nah ini nyambung ya. Jadi hawa nafsu dituruti saja. Keinginan menjadi orang kaya dan menguasai hajat hidup orang banyak dan sebagainya, ini kan hawa nafsu. Nah, kemudian wa'ijabul al-mar'i binafsi, merasa ujub terhadap dirinya sendiri, terhadap pikirannya diri sendiri. Ini dikasih clue ini oleh Rasulullah SAW. Jadi ciri keburukan zaman itu dengan tanda itu. Jadi kebakilan, kemudian hawa nafsu, lalu ujub ya, terhadap diri, bangga terhadap dirinya sendiri. Nah ini mudah-mudahan jadi perhatian bagi kita untuk mengambil sikap yang pas. Ya, kita berada di zaman yang seperti apa. Nah tentu saja generasi kita nanti hidup di zaman yang lebih buruk lagi. Gitu. Nah ini kita persiapkan dari sekarang. Nah kata Rasulullah, agar selamat maka Rasulullah mengatakan fa'alaika nafsaka. Jadi segera jaga diri kita sendiri, keluarga kita sendiri. Ini kata Rasulullah begitu. Fa'alaika nafsaka. Jaga diri kita sendiri. Wada amrol awam, dan menarik diri dari urusan-urusan orang awam atau orang keumuman. Maksudnya kita bisa mendeteksi ya, merasakan lingkungan secara umum kita itu kalau buruk, nah kita segera menarik diri. Secukupnya, sekedarnya saja interaksinya. Agar apa? Tidak terpengaruh, tidak terhanyut, tidak terbawa oleh situasi lingkungan kebanyakan orang. Nah, ini
perintah Rasul wada dan tinggalkan. Kemudian alzama baitaka, lebih banyak di rumah, tinggal di rumah. Maksudnya ya ini tadi itu memperbaiki diri, menjaga, membatasi diri, itu maksudnya begitu. Wa amlik lisanaka, wa amlik alaika lisanaka, jaga lisan. Nah, banyak komentar, banyak nulis, medsos ini Pak, yang kita tidak paham kebenarannya, nah nanti jadi hoax, kena ITE, wah, repot. Jadi harus pandai-pandai menjaga lisan, atau zaman sekarang ya jari-jari ini. Ya, kita ini kalau ngeritik pemerintah ya jadi musuh pemerintah, kalau ngeritik masyarakat ya dikucilkan masyarakat. Jadi ini agak susah gitu. Jadi harus pandai-pandai memposisikan diri seperti ini. Jadi ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, karena banyak orang ya di antara kita ini selalu mengeluh seperti itu ya, ini zamannya tambah gak karu-karuan. Nah, karena ternyata Rasulullah sudah menginformasikan seperti itu. Jadi setiap zaman semakin kesini itu semakin tidak baik. Nah, jadi mudah-mudahan ini tidak mengagetkan untuk kita semuanya ya. Ini saya mendapati hadis seperti ini juga. Ya iya ya, ya memang ternyata begitu. Nah, Bapak, terkadang kita ini kalau sudah taklim, sudah ngaji begitu, terus merasa zaman ini baik-baik saja gitu loh. Nanti begitu keluar, loh kok begini, gitu. Ya, jadi ini. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, kemudian kita lanjutkan bahasan kita tentang syaitan dan jin ya, dari serial di kitab ini. Dan keburukan-keburukan zaman yang ditandai ciri-ciri yang disebut oleh Rasulullah itu tidak lepas dari peran makhluk ini. Dari bangsa syaitan, bangsa iblis, dan mereka itu adalah bagian dari bangsa jin. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, tentang syaitan ini Allah sering menyebut dalam Al-Quran adalah bagian atau termasuk dari golongan jin. Ya. Nah, pada mulanya mereka ini makhluk yang ya taat beribadah kepada Allah, bangsa jin ini. Termasuk dalamnya setan, karena setan itu dari golongan jin itu. Bahkan mereka dulunya juga tinggal di surga. Ya, dulunya. Jadi sebelum manusia ada, Nabi Adam diciptakan oleh Allah SWT. Nah, mereka sudah lebih dulu ada, diciptakan, dan mereka ada di surga, di tempat yang baik, dan mereka juga beribadah kepada Allah SWT, taat kepada Allah SWT. Lalu karena mereka durhaka kepada Allah SWT, melanggar dari syariat Allah SWT, menentang perintah Allah SWT. Dalam hal ini adalah ketika diminta bersujud kepada Nabi Adam tidak mau, itu bentuk kedurhakaannya, keangkuhannya, maka kemudian diusir.
terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau secara bahasa setan itu digunakan untuk sebutan makhluk yang melampaui batas. Gitu. Jadi setan itu untuk sebutan makhluk yang melampaui batas, yang durhaka. Nah, ini secara bahasanya. Nah, salah satu tadi kenapa terusir dari surga, terputus dari rahmat Allah itu karena sifat atau sikap melampaui batas, durhaka kepada Allah tadi itu. Nah, maka ini secara bahasa disebut syaitan. Nah, setan tadi adalah termasuk golongan jin. Karena nanti ada golongan jin itu yang sampai hari ini tetap beriman kepada Allah, tetap taat. Nah, tapi yang tidak taat, yang durhaka, yang melampaui batas, nah itu yang disematkan sebutan setan. Gitu. Bahkan nanti lebih jauh kepada manusia pun itu bisa disematkan julukan setan ketika perbuatan manusia itu melampaui batas atau durhaka. Nah, gitu. Terus di Al-Quran ini juga disebutkan setan itu biasa disebut dengan istilah tauhid. Nah, ini kan kita sering mendengar ini. Dan hari-hari ini kata tauhid ini ya viral, ya paling dibenci ya, oleh sebagian orang, itu paling dibenci oleh liberal, sekuler, terus yang sejenis itu kalau dengar istilah tauhid itu sudah alergi banget gitu. Ya. Karena ya ternyata memang setan itu istilah lainnya ya tauhid itu. Gitu. Sepertinya itu. Mereka itu lebih enjoy disebut setan daripada tauhid. Padahal sajane ya sama. Sama saja, di Al-Quran itu disampaikan sama ya. Misalnya di surat An-Nisa ayat 76 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu auliya as-syaiton inna kaidas syaiton kana dha'ifa. Nah, ini surat An-Nisa ayat 76. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah, di orang-orang yang beriman itu berperang di jalan Allah. Dan orang-orang kafir berperang di jalan tauhid. Nah, ini alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang beriman itu berperang, berjuangnya di jalan Allah. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir yuqatiluna berperangnya fi sabilit tauhid, di jalan tauhid, jalan syaitan. Ini orang kafir. Faqatilu auliya as-syaiton. Ya. Maka perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu lemah, dhaif. Nah, ini di ayat ini Allah menggunakan kata tauhid. Nah, itu sama dengan setan. Dan itu bagi orang-orang kafir, berperangnya itu berada di jalannya tauhid, jalannya setan. Maka perangilah, karena sungguhnya tipu daya setan itu lemah. Itu. Nah, jadi kalau ada mendengar istilah tauhid, yaitu sama dengan
syaitan, gitu ya. Kemudian disampaikan juga di pendapat ulama yang lain bahwa iblis itu dari kata ablasa. Ablasa artinya putus asa atau kebingungan. Nah, ini kalau dikaitkan Bapak Ibu sekalian, iblis dengan syaitan itu, dengan tagut itu, maka karena kebingungannya atau karena putus asanya itu, maka jalan yang ditempuh itu keliru atau salah. Nah, jadi ada kaitannya seperti itu. Jadi ablasa itu putus asa, kebingungan. Kalau balas, orang yang tidak memiliki kebaikan sedikit pun. Nah, ini asal kata dari iblis. Gitu ya. Jadi kita sudah mulai paham tentang penggunaan istilah setan, tauhid, iblis. Ini. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditegaskan di kitab ini bahwa sesungguhnya syaitan itu adalah makhluk yang bisa berpikir, bisa memahami, bisa bergerak, dan sifat-sifat lainnya yang mirip dengan sifatnya manusia. Sehingga Al-Quran ini bertentangan dengan pikiran sebagian orang bahwa setan itu hanya sekedar kalau di kita misalnya orang Jawa itu roh jahat. Nah, ini untuk setan itu hanya dimaknai seperti itu saja, roh jahat. Tidak sekedar itu, gitu ya. Jadi setan itu bisa makhluk, ya bagian dari golongan jin tadi itu, bisa juga sifat yang melampaui batas itu, dan itu bisa dilekatkan kepada manusia, termasuk kepada manusia. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian asal usul syaitan disebutkan di sini ya. Ketika disebutkan bahwa setan itu termasuk golongan jin, ada sebagian ulama yang menentang bahwa setan itu bukan termasuk golongan jin. Jadi ada sebagian kecil, tapi secara jumhur yang mayoritas itu ulama sepakat bahwa setan itu golongan jin. Tapi ada yang sebagian kecil berpendapat setan itu tidak golongan jin, tapi termasuk golongan dari malaikat. Bahkan ini pendapat sebagian kecil ulama itu seperti itu, bahwa setan itu bagian dari malaikat, bukan dari jin. Ya, tapi ini tidak kuat, ya. Ini pendapat yang tidak kuat. Nah, ulama yang sebagian mengatakan bahwa setan itu bagian dari malaikat tadi itu menyandarkan pada surat Al-Baqarah ayat 34. Ya. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ya, ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Nah,
menurut ulama ini, yang sebagian kecil ini, bahwa Allah mengecualikan iblis dari malaikat. Ya, iblis mengecualikan dari malaikat. Nah, biasanya yang dikecualikan itu adalah golongan yang sejenis gitu. Yang dikecualikan itu sejenis. Jadi karena di sini yang dikecualikan itu iblis, maka setan itu tidak termasuk iblis. Begitu. Kalau di ayat ini kan semuanya bersujud, malaikat bersujud kecuali iblis. Nah, berarti pendapat ulama yang tidak sepakat setan itu bukan golongan jin tapi golongan malaikat itu, maksudnya dari ayat ini itu dibedakan bahwa iblis dengan malaikat itu berbeda. Nah, yang dikecualikan itu iblis. Nah, setan menurut ulama ini tidak sama dengan iblis, sehingga setan itu tidak termasuk yang dikecualikan. Maka mereka mengatakan setan itu bukan bagian dari iblis, tapi bagian dari malaikat. Nah, ini menyandarkan pada ini, tapi ini tidak mayoritas ya. Kalau di kitab ini disebutkan ini sebagian kecil saja. Ada ulama yang mengatakan bahwa setan itu tidak termasuk golongan jin, tapi golongannya malaikat. Gitu. Nah, tetapi pendapat yang ini itu kemudian ditentang oleh mayoritas ulama. Gitu. Nah, yang benar menurut mayoritas ulama adalah setan itu bagian dari golongannya jin, bukan malaikat. Dan ini yang lebih kuat. Ya, ini yang lebih kuat karena nanti akan didukung dengan berbagai dalil dari hadis Rasulullah SAW. Gitu ya. Misalnya di surat Al-Kahfi ayat 50 yang semakna dengan surat Al-Baqarah tadi. Ini yang di Al-Kahfi 50, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Nah, kalau di ayat Al-Kahfi 80 ini hampir mirip dengan Al-Baqarah tadi itu, tentang perintah sujud kepada Nabi Adam itu. Ya, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblis. Tapi kemudian kana minal jinni. Nah, di sini Allah menegaskan kana minal jinni. Gitu. Bahwa iblis yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam itu adalah, kata Allah, kana minal jinni. Mereka bagian dari bangsa jin. Kana minal jinni. Gitu. Nah, ini di ayat 50 surat Al-Kahfi. Nah, ini sebetulnya menguatkan bahwa setan itu bagian dari golongan jin itu. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian hadis Rasulullah SAW yang dulu sudah pernah kita sampaikan bahwa clear. Rasulullah menjelaskan manusia dari tanah, malaikat dari cahaya, jin dari api. Nah, maka ini sudah menjelaskan, menguatkan bahwa setan itu bagian dari jin, bukan dari malaikat, karena asal usulnya sudah berbeda. Malaikat dari cahaya. Nah, ini hadis pendukungnya. Kemudian Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan iblis tidak termasuk golongan malaikat sama sekali. Ini penegasan Imam Hasan Al-Basri. Setan, iblis itu tidak termasuk golongan malaikat. Jadi berbeda karena asal penciptaannya juga berbeda. Tapi awalnya dulu sama-sama baiknya ini, sama-sama di surganya. Dulunya begitu. Kemudian
Berikutnya ada perdebatan, apakah syaitan itu nenek moyangnya jin atau hanya salah satu dari golongan jin saja. Nah, ini sesungguhnya di kitab ini juga ditegaskan bahwa bagi kita ini tidak penting apakah yang nenek moyangnya ini siapa, yang setannya apa jinnya misalnya, atau setan itu bukan nenek moyangnya jin tapi ya hanya bagian saja dari bangsa jin. Ini tidak perlu, tapi dulu para ulama itu ada yang bersilang pendapat tentang ini, menentukan kedudukan nenek moyang setan itu siapa, nenek moyang jinnya itu siapa gitu ya. Tapi kemudian ditegaskan ya sebagai titik penegasannya kepada kita manusia itu tidak penting ya, tidak penting bagi kita siapa yang tokohnya gitu, nenek moyangnya mereka itu siapa, ini tidak penting ya. Nah, sekali lagi dikuatkan dengan Al-Kahfi 50 tadi, maka ya setan itu bagian dari jin. Nah, kita mencukupkan diri sampai di situ saja. Ya, jadi tokohnya siapa, nenek moyangnya siapa, yang sesepuhnya siapa, gitu, ini tidak menjadi kepentingan bagi kita. Ya. Yang kita pahami adalah bahwa setan itu bagian dari jin. Nah, sampai di situ. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, tentang buruknya bentuk setan ya. Jadi di kitab ini disampaikan setelah dipahamkan tentang setan itu bagian dari bangsa jin, kemudian kita diberi penjelasan betapa buruknya bentuk syaitan itu ya. Dinukilkan di surat As-Saffat ayat 64 sampai 65 ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innaha sajaratun takhruju fi aslil jahim. Sungguh itu pohon, yang dimaksud ini adalah pohon zakum, adalah pohon yang keluar dari dasar neraka jahim ya, innaha sajaratun takhruju fi aslil jahim. Jadi sungguh pohon neraka itu disebut pohon zakum, itu adalah asli pohon dari neraka jahim. Tal'uha ka'annahu ru'usus sayatin ya. Mayang itu kembang, ya tak? Kembang seperti kepala-kepala syaitan. Jadi pohon jagung itu mayangnya bunga manggar atau apalah itu menyerupai kepala-kepala syaitan. Ya. Inna sajaratul zakum. Ya, di surat As-Saffat. Jadi pohon yang terkenal pohon neraka itu zakum itu. Jadi berduri, buahnya ya berduri, panas membara. Nah, ini gambaran pohon zakum yang ada di neraka. Kalau di As-Saffat ini disebutkan neraka jahim. Ya. Lah, termasuk Bapak sekalian, buahnya pohon jagung itu nanti yang akan menjadi makanannya penduduk neraka. Jadi ketika penduduk neraka itu berteriak lapar, maka mulutnya dibuka, kemudian dilemparkan ke dalam mulutnya itu buah zakum itu. Nah, buah zakum itu buah yang terbuat dari api neraka berduri. Maka ketika penduduk neraka itu berteriak, ya Allah lapar, 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 maka mulutnya dibuka kemudian dimasuki buah zakum itu. Nah, sebelum masuk itu sudah nyangkut
di mulutnya, di tenggorokannya itu ya nyangkut Pak, karena berduri tadi itu. Makanya tidak pernah bisa mengenyangkan, karena gimana mau kenyang nggak sampai ke dalam, ya nggak sampai masuk. Ya, wis panas, berduri, tajam. Nah ini buah zakum, makanannya favorit penduduk neraka. Minumannya, kalau mereka teriak haus-haus, maka nanah yang mendidih, yang busuk, yang bau. Maka ini tidak pernah bisa menghilangkan rasa hausnya orang-orang di neraka itu. Ini gambaran pohon zakum dan buahnya. Ya, jadi mengerikan. Ya. Nah, buruknya setan itu digambarkan seperti itu. Kepalanya saja itu seperti mayangnya pohon neraka itu. Jadi ya mengerikan, ya menakutkan, ya, itu bentuk gambarannya ya. Seperti apa, enggak usah penasaran. Terus pengen tahu gitu, enggak usah. Cukup pahami, yakini, imani yang dikabarkan oleh Al-Quran seperti ini. Maka Bapak sekalian, orang-orang Yahudi dahulu ketika melukis ya atau menggambarkan setan itu kan seperti itu ya. Punya ekor, kemudian dagunya lancip panjang gitu ya. Terus termasuk punya tanduk, alisnya jegrik gitu. Maka hati-hati yang bisa ngerik alis ini. Ya, nanti alis yang ada dikerik tapi terus diwarnai lagi. Aneh. Kalau kurang ditambahi atasnya ditumpuki lagi. Jadi ada alis di atas alis. Ya, ini kan ada gaya zaman sekarang kan begitu. Atau alisnya begini tapi jadi begini, naik ke atas. Kayak lidahnya ular. Nah, ini macam-macam bentuk alis. Biasanya ibu-ibu sih. Kalau bapak-bapak kayaknya enggak ada. Alisnya bapak biasa saja. Biasanya ini ibu-ibu. Nah, alisnya kadang ya bikin ketawa. Kurang tebel tuh beli sampai batuk. Nah, padahal itu orang Yahudi dulu menggambarkan wajah setan itu begitu. Nah, sekarang kita tiru itu. Perempuan-perempuan sekarang banyak yang niru itu di modif ini alisnya ini. Yang aslinya dikerok terus arahnya diarahkan gitu ke arah atas dan macam-macam. Ya itu gambaran orang Yahudi terhadap buruknya setan itu seperti itu gitu. Nah, kita ini sekarang malah maunya meniru begitu. Dagunya dilancip-lancipin. Operasi plastik dan seterusnya. Wis pokoknya begitu. Yang kurang tanduknya kayaknya. Ya, tanduknya kurang. Tapi puno ada puno biasanya rambutnya digelung di atas gini gitu. Jadi kalau jilbaban itu kelihatan ini muncung ini. Biar tambah tinggi katanya. Kalau kurang tinggi nanti sandalnya ditebeli. Wis ono ae pokoknya. Nah, gitu ya. Jadi bentuk setan kepalanya itu seperti mayangnya pohon zakum. Nah, pohon neraka. Itu menggambarkan buruk ya, sangat buruk. Kemudian di hadis Sahih Muslim dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, la taharrau bi sholatikum tulu asy-syamsi wala ghurubaha fa innaha tatlu'u bi qarnai saitonin. Nah, ini Rasulullah bersabda begini, jangan kamu sengaja mengerjakan sholatmu saat matahari terbit dan saat matahari terbenam, karena sesungguhnya matahari terbit itu di antara dua tanduk syaitan.
Nah, ini penggambaran Rasulullah. Kita tidak boleh sholat di dua waktu itu, haram. Ya, ini asalnya untuk sholat di dua waktu itu, saat terbit atau saat terbenam. Kenapa? Alasan yang disampaikan Rasul adalah karena matahari saat itu berada di antara dua tanduk setan. Maksudnya dalam penjelasan ini bentuk setan itu punya tanduk, dua tanduk. Sehingga Rasulullah menggambarkan matahari berada di antara dua tanduk. Nah, Rasulullah jangan sholat, artinya apa? Yaitu saat-saat buruk, waktu-waktu yang buruk, maka Rasulullah melarang sholat di dua waktu itu, saat terbit dan saat terbenam. Nah, lalu ulama menjelaskan yang dimaksud itu adalah sholat-sholat yang tidak ada alasan untuk melakukannya, gitu. Ini ulama menjelaskan seperti itu. Misalnya sholat-sholat sunnah yang tidak terikat dengan alasan tertentu, maka itu haram dilakukan di dua waktu ini. Jadi setelah sholat subuh, lalu kita sholat sunnah, maka ini nggak boleh, kecuali ada sebabnya. Habis subuh kok terus ada jenazah misalnya, nah terus sholat sunnah jenazah itu kalau begitu boleh karena ada sebabnya. Habis subuh terus apalagi yang ada sebabnya itu ya, gerhana misalnya, habis subuh kok ono gerhana misalnya, nah itu boleh sholat sunnah gerhana. Tapi kalau nggak ada sebab seperti itu nggak boleh ya, sampai nunggu beberapa waktu. Nah, seperti itu. Misalnya habis sholat asar, sudah sholat asar ini ya, terus sekiranya jam 4:30 terus kita masuk masjid, lalu sholat sunnah tahiyatul masjid misalnya, maka ini boleh karena apa? Ada sebabnya, gitu. Tapi kalau nggak ada sebab seperti itu maka nggak boleh. Kemudian ulama yang lain menjelaskan lagi, untuk sholat yang wajib ya tetap. Jadi misalnya sholat subuh bangunnya terlambat, ya terus waktunya sudah terbit nih, pas terbit, maka sholat subuh tetap dilakukan, gitu. Karena tadi sholat subuhnya kesiangan, terlambat. Nah, sholat sunnah, sholat mutlak misalnya, nah ini yang tidak boleh di dua waktu itu. Tapi kalau ada sebabnya boleh. Walaupun nanti ada juga hadis yang lain misalnya mengatakan larangan mengubur jenazah misalnya di dua waktu itu. Jadi menunggu dulu biar lewat dulu. Nah, begitu. Nah, gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau yang wajib tetap dilakukan. Ya, subuh jam 4:16, lalu orang itu karena satu hal bangun sudah jam berapa? Jam 5. Nah memang itu perintahnya segera lakukan sholat saat itu, tapi ini sholat wajib ya, sholat wajib. Dan karena tadi di waktu subuh yang awal itu dia belum ikut, belum sholat, maka ketika bangun itu disegerakan, gitu. Tapi untuk sholat sunnah sudah enggak. Habis asar kan nggak ada sholat sunnah, habis subuh juga nggak ada sholat sunnah, yang ada sebelumnya, gitu. Tapi kalau ada sebab-sebab tadi maka dibolehkan. Nah itu penjelasan utama seperti itu. Tapi di poin ini jamaah sekalian yang ingin disampaikan oleh Rasul adalah bahwa syaitan itu punya tanduk. Ya, punya dua tanduk. Nah, di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda yang hampir sama, ya, idza tala'a hajibus samsi fa
fa akhiru sholata hatta tabruzas syams. Apabila bagian tepi matahari telah terbit, maka tundalah pelaksanaan sholat hingga matahari tampak jelas. Wa idza ghaba habibus syamsi fa akhiru sholata hatta taghiba. Dan jika bagian tepi matahari telah terbenam, tundalah sholat hingga matahari benar-benar terbenam. Wala tahayyanu bi sholatikum tulu asy-syamsi wala ghurubaha fa innaha tatlu baina qarnai syaitan. Janganlah kamu sengaja melaksanakan sholat di saat matahari terbit dan terbenam, karena sesungguhnya ia terbit di antara dua tanduk setan. Ini hadis dari Ibnu Umar, dari Rasulullah SAW bersabda. Nah, kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa ada golongan manusia, sebagian dari musyrikin, orang-orang musyrik itu menyembah dan sujud kepada matahari saat terbit dan terbenam. Sampai sekarang masih ada ini. Menyembah matahari itu masih ada. Menyembah api ya masih ada. Ya. Nah, sehingga dari penjelasan ini agar hikmahnya ya kita tidak menyerupai mereka. Orang-orang musyrikin, orang-orang penyembah matahari itu disebut apa? Shinto itu api apa matahari ya? Matahari ya. Kalau api apa? Disebut golongan apa? Majusi apa? Ya, yang api ya. Nah, agar kita tidak menyerupai mereka. Ya, gitu. Karena di saat itulah setan berdiri tegak di arah matahari berada. Nah, mereka sesungguhnya menyembah setannya itu. Bukan sekedar menyembah mataharinya, ya. Menyembah setannya itu, karena saat itu setan berdiri di situ, ya, saat matahari terbit dan terbenam itu, nah, gitu. Ini ditegaskan di hadis yang lain, Rasulullah juga mengatakan, "Sholli sholatas subhi." Laksanakanlah sholat subuh, summa aksir anis sholati hatta tatlu as-syamsu. Jangan mengerjakan sholat sampai matahari terbit hingga meninggi. Nah, jadi sholatlah subuh, kemudian setelah itu enggak ada sholat lagi, sampai kemudian matahari sudah meninggi baru ada sholat lagi. Ya, sholat syuruk, sholat duha, atau sholat mutlak yang lainnya. Fa innaha tatlu hina tatlu baina qarnai syaiton. Karena sesungguhnya itu saat terbitnya matahari itu berada di antara dua tanduk setan. Wa hina idin yasjudu lahal kuffar. Dan ketika terbit itulah orang-orang kafir bersujud kepada matahari. Nah, ini di hadis yang ini ditegaskan lagi. Karena orang-orang kafir itu bersujud kepada matahari. Nah, summa sholli fa inna sholata masyhudatun mahduratun. Setelah terbit matahari, silakan kerjakan sholat, karena sholat itu disaksikan dan dihadiri oleh malaikat. Nah, ini hadis ini menggambarkan tentang wujud setan, bentuk setan. Ya, walaupun kemudian kita bisa mendapatkan pelajaran yang lain tentang boleh tidaknya sholat di waktu-waktu itu, agar kita tidak meniru perilaku orang-orang musyrikin, orang kafir dan seterusnya. Di hadis yang lain Bapak sekalian, hatta taghrubas samsu fa innaha ta'rubu baina qarnai syaiton wa hina idin yasjudu laha kuffar. Janganlah melakukan sholat asar hingga matahari terbenam, karena sesungguhnya matahari terbenam di antara dua tanduk setan, dan pada saat terbenam itulah orang-orang kafir sujud kepadanya. Jadi orang kafir juga ada sebagian yang sujud saat matahari terbenam. Maka Rasulullah melarang sholat asar di waktu itu. Artinya Pak, sholat asarnya ya sebelum itu, ya di awal waktu sampai sebelum matahari terbenam itu waktunya sholat. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, ini beberapa penjelasan tentang bentuk-bentuk
keburukan setan. Ya, secara fisiknya digambarkan ya sangat buruk. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian ini kita pahami ya tentang setan, asal usulnya, sifat-sifatnya yang melampaui batas, yang durhaka kepada Allah SWT, kemudian bentuknya yang buruk itu. Nah, maka manusia sudah dicipta dengan sebaik-baik bentuk, ya tidak usah aneh-aneh. Kemudian kita mengubah-ubah yang itu justru bisa saja jatuh menyerupai atau meniru keburukan-keburukan bentuk fisiknya setan, iblis atau bangsa jin itu. Nah, kita ini sudah sebaik-baik bentuk, jadi tidak perlu sudah dimodifikasi aneh-aneh, sudah tidak usah. Wis irung kita ini ya wis ngene iki. Mata kita ngene, alis kita ya wis ngene iki, gitu ya. Enggak usah aneh-aneh. Dikira kalau dimodifikasi terus makin cantik gitu ya. Mungkin itu perasaannya dia. Orang lain melihat kayaknya ya enggak. Saya sendiri kalau lihat gitu itu ya malah wong ki nyapo. Kok malah aneh gitu loh. Nah, tapi kayaknya perempuan-perempuan yang begitu itu merasa dengan begitu malah lebih pede, lebih cantik gitu. Padahal kayaknya enggak. Kalau saya ya yang asli saja, yang natural itu lebih enak. Pakai bedak, pakai lipstik, yo gaya apa menurut saya itu. Ya kan Pak ya, enak yang asli, enak yang asli, natural saja. Biaya mahal, nggak usah lah ya, biasa saja. Nanti waktu wudu eman, lipstik iki 400.000 sak olesan 20.000 iki. Mari ngono diresiki wudu ngono, wah eman. Ganggu wis. Biasa kan enak wis cukup apa sabun wajah gitu wis enak wis. Asli. Ngoten Bu ya, Mbak. Ana jerawate sithik ora apa-apa, tambah manis biasanya. Iya, sithik tapi lek akeh-akeh ya gatel sih, sing pasti gatel. Enggak apa-apa. Saya dulu pernah jerawatan waktu sanawiyah itu ya. Setelah SMA itu hilang jerawat. Nah, setelah jerawat hilang itu kangen punya jerawat itu. Digerayai gini enggak ada anehnya itu enggak enak kayaknya. Apalagi kalau dicototi gitu asik gitu, Pak. Kalau yang enggak pernah jerawatan enggak merasakan. Ya dulu pernah jerawatan itu asik, apa dipitesi gitu ada kebahagiaan tersendiri gitu. Pletes itu anak. Ya. Baik, insyaallah itu Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah SWT untuk sesi pagi hari ini. Pekan yang 2 yang lalu saya izin tidak bisa. Saya diingatkan sama Abu Dila, terus di WA Ahrosi lagi nggak bisa, apa lagi lockdown. Jadi 2 pekan yang lalu itu melockdownkan diri. Apa kalau tandanya sih kayaknya Omikron itu kayaknya, sama kan saya nggak periksa, ya langsung menyendiri saja lah. Ya. Berapa 2 pekanan itu ya, 2 pekanan. Saya tidak periksa, ya langsung mau weneng aja wis mari wis. Itu dan pokoknya ndak hilang ingatan, ndak sesak nafas itu menurut saya masih aman. Katanya yang berat itu kan sesak itu ya, sesak terus
saturasi turun, kehilangan kesadaran itu kok saya kok masih sadar ya berarti masih baik-baik saja. Sesak juga enggak ada ya sudah. Cuma indikasi yang lainnya kayak yang disebut-sebut itu ya biarin ya. Insyaallah itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan sehat semuanya, terhindar dari wabah-wabah itu, kalaupun ada ya sekedarnya saja, biasa saja. Insyaallah. Baik, insyaallah itu ada yang didiskusikan cukup? J, monggo. Waalaikumsalam. Sampaikan bahwa antara perbuatan baik dan perbuatan buruk. Kalau perbuatan buruk pasti itu adalah pengaruh atau bisikan dari setan. Kalau perbuatan baik itu adalah petunjuk dari malaikat yang disampaikan. Dalam kajian itu pernah disampaikan begitu. Nah, pertanyaannya begini, kalau perbuatan baik itu ada sebuah ungkapan bahwa kalau kalian melakukan sebuah perbuatan baik, maka akan dengan mudah mendatangkan kebaikan-kebaikan selanjutnya. Contoh berteman dengan teman baik akan mendatangkan teman baik selanjutnya dan seterusnya. Kalau membuat keburukan itu juga akan mendatangkan keburukan seterusnya. Nah, pertanyaannya, apakah memang dominasi pengaruh itu memang dari malaikat dan saja? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, contoh saja kita melakukan mengikuti sebuah taklim. Taklim itu kan disampaikan bahwa pahalanya sungguh luar biasa, dinaungi oleh malaikat dan sebagainya. Hadis-hadisnya juga sangat hasan dan sahih. Di sana, nah, pertanyaannya, untuk sebuah taklim itu kan cobaannya luar biasa. Mulai dari niat, mulai dari konsentrasi mendengarkan taklim sampai ngantuk ini adalah yang luar biasa. Ada yang tidak jauh-jauh gitu ya, saya sendiri aja sudah berniat untuk melakukan ikuti taklim, begitu duduk terus langsung hilang ingatan, terus mati. Alhamdulillah. Nah, ini kan makanya juga dari setan untuk membatalkan pahala-pahala atau kebaikan. Terima kasih. Baik. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan bisa urun rembuk gitu ya. Pengaruh setan dan malaikat kepada kita ya, kepada diri kita itu. Ini sebetulnya salah satu piranti saja Bapak Ibu sekalian yang melekat pada manusia. Ya, ini salah satu piranti saja. Nanti piranti yang lainnya banyak, tidak hanya ini. Bahwa manusia itu pertama punya korin ya. Kalau ini bicara masalah setan dan jin itu, pertama korin ini melekat pada kita dan ini pasti sudah jelas, dan ini ngajak keburukan, pasti membisikkan kepada keburukan. Yang kedua ya setan-setan selain korin itu ya sesama jinnya, sesama setannya ini. Cuma ini kalau korin kan ini pasti melekat pada kita, yang lainnya kan yang datang mengganggu kepada kita. Yang ini bisa ganti-ganti ke semua orang. Kalau korin kan hanya untuk kita ya. Masing-masing kita punya. Itu juga mempengaruhi keburukan. Lalu hawa nafsu sendiri juga keburukan. Nah, tentu kemudian Allah memberi piranti tadi itu, fasilitas agar imbang gitu. Maka ada pendamping manusia itu dari unsur malaikat. Selain
Raqib Atid. Nah, itu beda lagi, itu kan itu sudah pasti itu sudah. Tapi ini malaikat yang lain lagi, yang unsur yang lain yang memang yang akan mempengaruhi, membisikkan kepada kita, mempengaruhi kepada kebaikan untuk melawan bisikan yang dari kiri itu. Ya, ini memang, nah ini tapi salah satu piranti saja Bapak Ibu sekalian. Yang dasar itu tetap kembali kepada diri kita masing-masing itu. Nah, lalu kemudian kita nanti ingat bahwa ketika Allah hendak menjadikan kita ini baik, maka kita difaqihkan, difahamkan ilmu agama. Ini kan ini yang lebih dasar lagi, yang lebih utama lagi, yang lebih pokok lagi ini. Yang kalau kita pahami bahwa kalau seseorang itu dikehendaki baik, maka orang itu akan dimudahkan oleh Allah dalam hal ilmu agama. Nah, ini yang lebih pokok dari piranti setan atau malaikat yang mendampingi kita tadi itu. Artinya Bapak sekalian, ini kembali kepada yang pokok adalah bahwa kita itu punya takdir ya, kita itu punya takdir. Masalahnya kita tidak tahu saja. Ya, masalahnya kita tidak tahu saja takdir kita nanti bagaimana itu tidak tahu. Tapi kita punya takdir itu. Nah, sehingga kaitannya dengan hadis tadi itu bahwa seseorang kalau dikehendaki baik oleh Allah maka dia akan difaqihkan, difahamkan, dimudahkan tentang agama itu adalah ini menjadi indikasi saja, dan menjadi motivasi bagi seorang bahwa karena kita tidak tahu nanti takdir kita ini seperti apa penghujungnya, ya baik atau buruk, husnul khotimah atau sul khotimah itu, maka dengan hadis tadi itu kalau kita faham maka kita akan mengajak diri kita menjadi kebaikan karena kita ingin menjadi yang dipilih oleh Allah yang difahamkan agama tadi itu. Nah, ini yang jauh lebih dasar, lebih pokok. Nah, jadi kalau yang masalah pengaruh setan dan malaikat tadi jelas memang begitu, dalilnya begitu, disampaikan begitu, tapi ini salah satu piranti saja. Piranti yang lainnya nanti banyak selain itu, gitu ya. Nah, lebih lanjut kepada pertanyaan kedua, misalnya orang ngantuk dalam taklim misalnya itu, yo dua kemungkinan Pak. Ya bisa itu sesuatu yang baik, bahkan ngantuknya saja itu di taklim gitu. Makanya kita ubah sudut pandangnya ya, jadi lebih positif gitu. Jadi orang ngantuk di masjid taklim itu enggak buruk gitu loh. Ya, insya Allah enggak buruk. Bisa jadi itu bagian dari rahmatnya Allah. Diturunkan sakinah, ya tak? Majelis taklim itu kan gitu. Dipayungi oleh naungan saya Imam Malaikat, kemudian diturunkan sakinah ke dalam dada orang-orang yang ada di majelis ilmu itu. Nah, dengan tenangnya itu kemudian bisa tidur. Ini ya kebaikan. Bahkan tidur kita itu tidak di majelis taklim saja itu kebaikan. Ini kita pandang secara positif ya. Karena konsepnya para ulama mengatakan an-naum itu, tidur itu berarti apa? Tarkul maksiat. Meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat kan bagus. Karena bisa jadi kalau kita tidak tidur itu melakukan maksiat. Nah, tidur yang seperti itu bagus. Ya, ini sudut pandang yang positif saja, jangan ojo negatif maksudnya. Tapi nanti turuning ngawur yo, gak uruh waktu, gak uruh wayah, gak uruh jam, gak uruh apa yo jadi apa yo. Sakjane melek mau iso beramal baik lebih banyak, tapi karena tidur malah
enggak jadi kan gitu ya. Tapi tidurnya saja itu sudah tarkul maksiat, ya sudah kebaikan sudah. Pokoknya tahu ya, tahu posisi, tahu tempat, tahu waktu. Artinya tidak sampai melalaikan hal yang wajib, yang tidak apa. Gitu. Nah, apakah kemudian itu bagian dari gangguan setan? Ya, kalau kita pandang dari sisi sebaliknya ya sangat mungkin. Bisa saja seperti itu. Misalnya berangkatnya berat, ya, terus halangannya banyak dan seterusnya. Itu bisa saja bagian dari pengaruh bisikan setan itu agar kita tidak hadir di majelis ilmu itu, dicegah dari bertambahnya ilmu itu, bisa jadi seperti itu. Tapi kita juga bisa mengambil pandangan yang positif tadi Bapak Ibu sekalian. Agar kita itu juga terlalu menyesali diri sendiri gitu ya. Waduh, aku mau kok ngantuk sih. Tapi kalau kita positif kan, ya alhamdulillah ngantukku di masjid, di majelis taklim, di majelis ilmu. Daripada aku ngantuin di mana gitu loh ya. Kan gitu. Terus nanti Bapak Ibu kalau lihat anaknya lagi tidur ya gitu. Oh, anakku lagi menghindari maksiat ini. Makanya turu. Ngono, Pak. Ben gak emosi ini teman-teman. Golek mikirin negatif kan, turu doae. Mbok nyapu-nyapu kono misalnya, mbok kurang-kurang misalnya. Nah, yang kalau sisi itu yang kita tonjolkan maka kita jadi negatif nanti, jadi marah. Tapi kalau positif kan enak. Oh, bojoku iki alhamdulillah turu. Iki umpama gak turu paling wis kelayapan ndek kono iki, ngono. Ini kan lebih positif ngono. Kan lebih enak, Pak. Ya enggak apa-apa. Jadi tidur itu bisa bermakna tarkul maksiat, meninggalkan maksiat. Enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Golek majelis taklim nek ana kancane turu ya wis ora usah disemoni. Taklim turu. Enggak apa-apa, Pak. Malah dijawab alhamdulillah. Sampeyan mulu taklim iso turu. Nek sampeyan gak melu taklim lara kabeh ora iso turu, ngono. Alhamdulillah ngono. Ape maca Quran kayak buka ngene oleh sak bareng-bareng wis ngantuk. Ya positif saja Pak, positif saja. Bahwa saking tenangnya karena kita membaca Al-Quran itu terus bisa tidur. Karena kalau ndak gitu nggak bisa tidur. Kalau nggak tidur nanti malah maksiat misalnya kan bisa begitu. Jadi ini cara pandangnya lebih positif saja biar lebih enak ngono Pak. Engko lek negatif tok ae iki, iki taklim kok turu. Nah, engko dikono ngono lara ati, malu, terus malah gak taklim, Pak. Goro-goro semonan kita itu menjadikan orang lain malah meninggalkan ilmu. Wow, gak enak. Positif aja wis. Ngono. Alhamdulillah iso ngantuk tak delok masane kok jeglak-jegluk ngono. Ya alhamdulillah. Ngono, Pak. Positifnya saja, ya. Nah, bahwa kebaikan bisa menambah kebaikan, ya rumusnya seharusnya begitu, Pak. Rumus defaultnya mestinya begitu. Keberkahan itu adalah ziyadatul khair. Bertambah-tambahnya kebaikan. Itu tanda berkah. Ya, tanda berkah. Nah, biasanya kalau kita biasa baik itu memang akan memicu kebaikan yang lain itu ya jenengan nanti rasakan sendiri, biasanya akan begitu. Tapi lek sudah buruk, sudah malas bawaannya ya nanti munculnya ya merembetnya ke situ. Turunannya nanti ya buruk juga. Kalau kebaikan ya insya Allah akan membuahkan itu. Bahkan itu bisa jadi tanda buah keikhlasan, buah amal yang diterima oleh Allah itu seperti itu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, bisa saja bisikan-bisikan setan itu menghambat seseorang datang kepada kebaikan, termasuk majelis ilmu, taklim dan sebagainya. Bisa juga
pengaruh setan itu kemudian orang itu ngantuk atau tidur di majelis itu bisa saja, tapi saya berharap tadi itu ada sisi positifnya, memandangnya kita dari sudut yang positif saja. Jadi itu bukan apa ya, bukan aib lah orang. Jadi setidaknya sudah ada di majelis ilmu sudah kebaikan, pahalanya wis oleh, terus ini ditambah oleh ngantuk berarti kan oleh sakinah pisan, terus meninggalkan maksiat. Ini sudah banyak, ini kebaikan yang banyak. Maka ya wis nggak layak kalau terus diilokne, disemoni, nggak usah. Ya, nggak usah. Tapi kalau diri kita sendiri nggak apa-apa, Pak. Dalam rangka muhasabah ya, menyemangati. Loh, aku mau taklim kok ngantuk, setan ini. Nah, kalau ini untuk diri kita sendiri nggak apa-apa. Gini ini nggak apa-apa. Artinya kita menganggap itu pengaruh setan yang datang kepada kita sehingga membuat kita ngantuk, lalu dengan ngantuk itu tidak optimal, misalnya ngajinya itu tidak optimal. Kalau untuk pribadi tidak masalah, tapi kalau ke orang lain, menurut saya nggak usah. Kalau orang lain kalau harus menegur misalnya ya dengan kalimat yang positif tadi aja. Alhamdulillah sampai ini suatu rupa pas ngaji mau aku gak iso. Nah ini kan positif, lebih positif, dan insya Allah yo nggak tersinggung, dan bisa jadi itu bentuk tadi itu loh, ketenangan, sakinah yang diberikan kepada para pecinta majelis ilmu itu seperti itu. Enggak apa-apa, toh enggak setiap taklim terus ngantuk kan ya enggak, ya sesekali, lain waktu enggak, ya begitu. Bisa jadi waktu ini tadi malam tidurnya agak terlambat sehingga terus agak ngantuk, atau kalau taklimnya habis maghrib bisa sepanjang hari tadi kerja keras gitu sehingga kemudian pengen ngaji tapi pas ngaji rodok jegluk-jegluk misalnya, ya itu kan, tapi itu kan tidak setiap taklim begitu, ya sesekali begitu, dan itu wis wajar saja, manusiawi saja. Mau taklim itu wis alhamdulillah, rodok ngantuk-ngantuk sithik alhamdulillah, sampai tidur ya gak apa-apa, ndak masalah gitu. Tapi kalau sholat Jumat nek iso jangan, nek iso sholat Jumat jangan. Iya nanti iki sholat Jumat kok gak ono khutbah, gak ono iqomah langsung sholat ya apa iki. Padahal turun, gak krungu qomate. Nah khusus Jumat janganlah. Eman nek Jumat. Kalau taklim ndak apa-apa nek menurut saya. Nek sholat jangan, nanti bisa ngawur sholatnya. Kalau Jumatan itu, kalau saya loh Pak, kalau saya pribadi itu, ini sudah berlangsung dari dulu sejak saya Sanawiyah, sudah lama lah. Saya itu kalau setiap mau sholat Jumat ini mesti nyempatkan tidur dulu, walaupun tidurnya nggak sungguhan. Wis pokoknya ngleyeh, pejamkan mata barang 5 menit 10 menit, itu sudah cukup menghilangkan kantuknya. Itu biasanya begitu. Bisa di rumah atau bisa datang ke masjid duluan. Saat masjid masih sepi kan, belum banyak datang jamaah itu, nah kita nyari sandaran apa dulu di pojok itu, menjamkan mata aja dulu. 5 menit 10 menit kalau saya loh ya, saya pribadi itu cukup. Habis itu sudah enggak ngantuk. Karena saya itu enggak suka kalau Jumatan ngantuk, itu enggak suka. Melihat orang Jumatan ngantuk, khutbah terus ada yang ngantuk itu juga suka saja nih Pak. Tapi kan kini apa ngilingi ya ora oleh ngono. Apa jawel ya ora oleh ya wis. Sakjane sing ngingetne ya khotibe, karena di khutbah Jumat yang boleh bicara kan khotib. Jamaah kan enggak boleh. Nah, itu rumus saya ya. Jadi kalau mau Jumatan itu mesti saya sempatkan 5-10 menit untuk nglayah dulu gitu. Biasanya saya pasang alarm
agar bisa 10 menit, atau kalau di rumah ya istri nanti jam segini kalau ketiduran dibangunkan. Nah habis itu biasanya sudah aman sampai Jumatan selesai enggak ngantuk. Insya Allah begitu. Nah mungkin jenengan punya tip yang lain ya monggo saja. Baik, insya Allah itu Bapak sekalian, mohon maaf atas kekurangannya dan agak ketambahan molor ini. Sampai berjumpa di lain kesempatan, mudah-mudahan tetap diberi ya, kekuatan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita tetap berusaha menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk dijadikan baik sampai akhir hayat kita nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.